Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan berbincang berkaitan dengan sesuatu yang selalu dihadapi oleh kita semua, yakni susah dan senang. Tentu susah dan senang ini merupakan siklus kehidupan. Yang perlu kita rubah cara berpikir kita adalah bagaimana susah dan senang ini adalah anugerah. Ketika kita senang adalah anugerah, dan ketika kita susah pun adalah anugerah. Karena kenapa? Karena dunia itu berputar dan berganti. Sehingga tidak selamanya seorang manusia itu akan diliputi kesenangan selamanya ataupun kebahagiaan selamanya. Namun akan adanya siklus pergantian. Dan itu merupakan keniscayaan dalam perputaran roda kehidupan. Oleh karena itu, dalam surat Al-Anbiya ayat 35 yang menarik bahwasanya pada surat ini ingin menjelaskan bahwasanya kehidupan ini adalah memang ujian yang mana semua apa yang dilakukan itu adalah untuk menguji tiap manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilayna turja'un. Bahwasanya kami menguji kalian dengan syar dan khair, dengan keburukan dan kebaikan, fitnatan sebagai ujian. Sehingga kebaikan dan keburukan ini menjadi ujian kita dalam kehidupan. Di dunia yang fana, yang dunia yang memang kita lakukan sebagai seorang manusia yang harus bekerja, beramal. Ketika menghadapi suatu problem itu kita bersabar menghadapi ujian. Bahkan sahabat Nabi mengatakan Abdullah ibnu Mas'ud bahwasanya dunia ini semuanya berupa kerisauan. Kesenangan yang terdapat di dalamnya hanyalah bonus. Dan itu adalah cara pandang bahwasanya memang kita harus siap menghadapi berbagai kehidupan yang kita alami, yang cara berpikirnya bahwasanya tidak hanya sebatas kesenangan, karena semuanya adalah kerisauan. Itu kata sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud. Lalu Syekh Ibnu Athaillah mengungkapkan dalam kitabnya Al-Hikam, jangan merasa aneh dengan banyaknya kekeruhan selama kau di dunia. Sebab yang dunia tampak hanyalah yang memang layak dan mesti menjadi sifatnya. Dari ungkapan ini kita akan memandang bahwasanya kekeruhan di dunia itu sebuah keniscayaan. Dan itu menjadi sifatnya yang harus kita hadapi. Bahkan dalam ungkapan syair Al-Tihami, ia ungkapkan, sungguh kau tercipta di atas kekeruhan, tetapi engkau justru ingin lepas darinya. Kau seperti mencari bara api dalam air, dan memaksa zaman melawan tabiatnya. Tentu bagi kita, sebagai orang beriman, yang memiliki akal, tentu kehidupan ini tidak akan senang selamanya. Dan tidak akan sulit selamanya. Sehingga orang berakal tidak suka terus-menerus berada dalam situasi yang mendatangkan kesenangan dan kegembiraan. Sebab yang mereka terbiasa diuji dengan berbagai cobaan, niscaya ingin menghadapi lika-liku perjalanan kehidupan. Ia akan mendapatkan libur lara ketika kehilangan yang dicinta, senantiasa waspada ketika bahagia, serta tidak putus asa ketika dilanda duka. Dan seorang ahli hikmah berkata, bisa jadi sesuatu yang kita cintai ada di sesuatu yang kita benci. Dan sesuatu yang kita benci ada di sesuatu yang kita cintai. Betapa banyak orang bahagia karena anugerah.
tapi justru kemudian hal itu menjadi penyakit. Betapa banyak orang yang didera sakit, tetapi ternyata itu menjadi obat. Sehingga cara berpikir kita bahwasanya bisa jadi kebaikan muncul dari keburukan dan sesuatu yang bermanfaat muncul dari sesuatu yang berbahaya. Umayyah bin Abi Salt mengungkapkan syair yang intinya gini, semua urusan terjadi sesuai ukuran dan ketentuan. Dalam lipatan peristiwa ada yang disukai dan dibenci. Bisa jadi aku senang dengan sesuatu yang dulu kutakuti. Bisa pula tidak menyukai sesuatu yang sebelumnya kekunanti. Dan Al-Asma'i menguturkan bahwasanya orang Baduy itu selalu mengatakan, waspadailah keburukan yang mungkin bersumber dari kebaikan, dan berharaplah kebaikan dari keburukan. Sehingga bisa jadi kehidupan lahir karena mencari mati, dan kematian muncul karena mencari hidup. Seringkali harapan datang dari kekhawatiran, dan kekhawatiran datang dari harapan. Dan inilah yang sebagaimana diungkapkan dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 216. Yang mana pada ayat ini, kalau kita lihat bahwasanya Allah ingin memberikan gambaran antara cara pandang manusia dengan cara pandang Allah. Sebagaimana Allah ungkapkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa asa an takrahu wa asa an taqrahu syai'an wa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bahwasanya boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Bagaimana ungkapan ini memberikan cara pandang yang berbeda antara keinginan manusia dengan kehendak Allah. Dan antara keinginan manusia itu boleh jadi nampak dalam pikiran kita, dalam pandangan kita baik. Tetapi Allah menentukan ada yang lebih baik. Nah, disinilah yang perlu kita resapi bahwasanya kebaikan, keburukan, tidak semata-mata kita harus memandang hitam dan putih. Sahabat Nabi Ali radhiyallahu an mengatakan, segala sesuatu pada mulanya diciptakan kecil, lalu membesar, kecuali musibah. Ia diciptakan besar, lalu mengecil, kecuali jika Allah menghendaki yang tak biasa. Karena itu bertakwalah kepadanya, baik dalam keadaan sendiri maupun di keramaian. Niscaya kau selamat. Hadapi semua ketentuannya atas dirimu, pasti kau mendapatkan banyak kebaikan. Imran ibnu Hushaim mendengar Rasulullah mengungkapkan 3 hal yang akan mengantarkan seseorang hamba kepada kesenangan dunia dan akhirat. Yang pertama adalah bersabar atas musibah. Yang kedua, meridhoi takdir. Dan ketiga, berdoa dalam keadaan lapang. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa dalam keadaan lapang, menyiratkan perintah agar kita tidak pernah lupa bersyukur saat mendapat nikmat, dan agar tidak menyikapi karunia yang Allah anugerahkan dengan kekufuran. Sama halnya ketika menghadapi musibah, tak semestinya kita marah dan menunjukkan sikap tidak menerima. Bersabarlah ketika musibah mengadang dan bersyukurlah saat nikmat datang. Ali radhiyallahu an berkata, masa senantiasa memiliki 2 keadaan, yang mendatangkan kemudahan dan yang mendatangkan kesulitan. Saat kemudahan datang, jangan sombong. Saat kesulitan menghadang, jangan risau. Bahkan seorang bijak memberikan perumpamaan, mensyukuri nikmat itu ibarat jamuan dan tamu. Jika ada jamuan, tamu tidak akan pergi. Jika tidak ada, tamu segera beranjak. Hind bin Al-Mihla mengatakan, jika kau melihat nikmat kembali, segeralah bersyukur sebelum ia lenyap.
sebab sangat jarang sesuatu yang sudah lenyap datang kembali. Jauh sikap kufur dan amal buruk karena keduanya menjadi penyebab nikmat lenyap. Bahkan seorang penyair mengungkapkan, jika kau ada dalam lipatan nikmat, jagalah karena kemaksiatan dapat melenyapkannya. Peliharalah dengan bersyukur pada Tuhan karena hukumannya sangat keras. Bahkan Ibnu Athaillah memberikan penekanan. Siapa yang tidak mensyukuri nikmat berarti sengaja membiarkan nikmat itu lenyap. Siapa mensyukuri berarti ia mengikatnya dengan tali. Oleh karena itu, ketika diberikan ujian, baik itu Allah memberikannya ujian dengan kebaikan, lalu dengan keburukan, maka semata-mata itu bukanlah sesuatu yang buruk bagi kita. Ketika kita melihat sebuah kebaikan, tidak nampak bahwasanya itu baik. Ketika kita melihat sebuah atau mendapatkan ujian tentang keburukan, tidak semata-mata itu buruk. Karena apa yang Allah berikan tidak seperti hitam dan putih. Sehingga bagi kita adalah tidak memandang baik dan buruk, tetapi bagaimana kita melalui lika-liku kehidupan itu dengan penuh mengharap ridho Allah. Nah, saya kira untuk sesi sharing hari ini itu berkaitan dengan baik dan buruk. Kita akan lanjut tentang aspek-aspek yang lain yang bisa memberikan motivasi kita dalam menjalankan kehidupan.